Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7A dan 7B yang saya banggakan, kali ini bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran seni budaya. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita buka pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, langsung saja. Untuk materi seni budaya pada semester 1 itu ada beberapa cabang seni yang akan kita pelajari, yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Pada pertemuan pertama kita akan mempelajari seni rupa. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu seni rupa. Jadi cabang-cabang dalam seni itu tadi sudah disebutkan ya, ada seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Sekarang apa itu seni rupa? Seni rupa adalah, bisa dicatat di modulnya, tidak apa-apa di pinggir-pinggirnya. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata. Dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Sekali lagi, seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Jadi seni rupa itu terlihat dan bisa dirasakan, contohnya nanti pada gambar, ya. Itu adalah seni rupa. Selanjutnya di sini ada poin lagi, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Dalam mengekspresikan imajinasi, manusia membutuhkan objek. Apa yang akan digambar? Di sini pada poin ini akan mempelajari menggambar flora, fauna, dan alam benda. Alam adalah suatu sumber belajar yang tidak akan pernah habis untuk kita gali. Oleh karena itu nanti dalam menggambar kita membutuhkan alam sebagai objek dalam kita mengekspresikan imajinasi kita. Sekarang yang kita perlu pahami lagi adalah apa itu menggambar. Pada poin pertama, pengertian dari menggambar. Bisa dicatat lagi ya. Menggambar adalah, di sebelahnya pengertian itu, kegiatan membentuk imajinasi dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat. Jadi menggambar ini merupakan kegiatan bagaimana manusia membentuk imajinasinya dengan menggunakan banyak pilihan teknik. Jadi nanti akan kita pelajari juga apa saja teknik-teknik dalam menggambar. Dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat yang kita gunakan tadi. Itu pengertian dari menggambar. Kegiatan membentuk imajinasi dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat. Sebenarnya untuk kegiatan menggambar ini sudah ada ya, sejak zaman dahulu. Jadi istilah gambar sudah dikenal sejak manusia purba. Ya, pada saat itu menggambar itu dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberikan keberkahan dan perlindungan pada zaman dahulu. Semakin berkembang imajinasi manusia, semakin maju. Sekarang menggambar menjadi sebuah kebutuhan. Jadi seni itu merupakan kebutuhan manusia. Selain kebutuhan pokoknya, jadi ada kebutuhan seni dalam kehidupan manusia. Sekarang objek menggambar. Pada poin yang kedua ada objek menggambar. Objek itu apa? Nah, di sini sudah dijelaskan lagi. Objek itu adalah, objek merupakan sasaran yang akan kita tuangkan dalam sebuah media gambar. Jadi objek itu adalah sasaran. Ketika kita ingin menggambar, sasaran apa? Apa objek yang akan kita gambar? Nah, di sini ada 3 objek yang akan dijadikan
sasaran di dalam menggambar. Objek dalam menggambar. Objek yang pertama ya, yaitu ada flora. Objek flora. Flora itu tumbuhan. Jadi ketika kita menggambar, objek yang akan kita gambar berupa tumbuhan. Misalkan kita ingin menggambar bunga, yaitu dicontohkan di sini ya, ada pohon, apa saja yang berkaitan dengan tumbuhan, itu objek flora. Objek fauna atau hewan ya, yang kedua objek fauna atau hewan. Jadi misalkan kita ingin menggambar burung, ingin menggambar apalah ya, hewan apa sajalah, yang itu bisa kita tuangkan dalam bentuk gambar. Itu objek hewan. Biasanya dalam membatik ya, kalian tahu ya, dalam membatik kan ada beberapa motif hewan ya, yang ingin diekspresikan apa, bisa kita menggunakan objek hewan. Kemudian yang ketiga ada objek alam benda. Alam benda itu adalah ya benda-benda yang dibuat manusia, seperti misalkan gelas ya, sampean bisa menggambar mobil ataupun apalah sepatu yang berkaitan dengan alam benda yang dibuat oleh manusia. Itu 3 objek di dalam kita menggambar. Saya ulang lagi ya. Dalam menggambar itu ada 3 objek. Yang pertama objek flora atau tumbuhan, yang kedua objek fauna atau hewan, yang ketiga objek alam benda. Nah itu. Kemudian yang ketiga ada komposisi. Komposisi itu isi ya, isi di dalam gambar, komposisi gambar. Dalam menggambar itu ada 2 jenis komposisi. Yang pertama ada komposisi simetris. Yang kedua ada komposisi asimetris. Komposisi simetris pengertiannya bisa dilihat adalah komposisi yang menunjukkan bahwa objek sebelah kanan mirip ataupun sama dengan objek yang sebelah kiri ya. Kanan sama dengan objek yang sebelah kiri. Jadi sama antara yang sebelah kanan dan sebelah kiri ya, itu mirip ataupun sama. Contohnya komposisi di dalam kita menggambar gelas. Ya, di situ ada contohnya ya, ada gambar ya. Komposisi dalam kita menggambar gelas. Nah, kalau kita lihat pada gambar gelas di situ, ketika kita tarik di garis tengahnya, ya, ketika kita tarik di garis tengah, maka akan terlihat bahwa sebelah kanan dan sebelah kiri itu sama, seimbang. Itu namanya komposisi dalam gambar yang berbentuk simetris. Contoh lagi piring. Kita menggambar piring. Kalau kita tarik garis tengahnya akan terbentuk 2 sisi yang sama antara kanan dan kiri. Itu contoh simetris. Kemudian pada komposisi yang asimetris ya, yaitu komposisi yang menunjukkan bahwa bidang gambar yang sebelah kanan tidak sama dengan gambar yang sebelah kiri. Bisa dilihat di situ contohnya gambar apa ya, teko itu ya. Kemudian kalau kita menggambar teko, coba lihat pada gambar teko. Kalau kita tarik di garis tengahnya ya, kita tarik di garis tengah, antara sebelah kanan dan sebelah kiri tidak sama. Itu adalah komposisi menggambar yang asimetris. Paham ya? Jadi pada komposisi menggambar ada simetris dan asimetris. Itu saja materi kita. Tugas kalian adalah siapkan buku gambar, menggambar ya, menggambar yaitu benda yang komposisinya simetris dan asimetris. Ya, objeknya yang akan kalian gambar apa? Nah, silahkan ya, boleh kalian melihat alam benda ataupun tumbuhan ataupun hewan, terserah nanti. Dan sampean sebutkan ya, sampean sebutkan misalkan contoh gambar simetris, apa kalian gambarkan, asimetris apa. Itu ya, itu untuk tugas minggu depan. Semua harus mengerjakan di buku gambar dan akan dikumpulkan, nanti akan dijadikan acuan penilaian. Paham semua ya? Untuk kali ini itu saja yang dapat kita pelajari. Marilah kita tutup.
pembelajaran pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya menggambar simetris dan asimetris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.